Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen yang bisa hadir pada siang hari yang berbahagia ini, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa hadir dalam perkuliahan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Kami sebagai pemateri akan membahas tentang masalah konstruksi butir soal esai. Tes esai atau uraian adalah butir soal dengan pertanyaan dan jawabannya menuntut peserta didik untuk belajar berargumentasi dengan bahasanya sendiri. Ciri tes esai atau uraian yang pertama adalah setiap peserta ujian menyusun jawabannya sendiri dengan minimalkan hambatan yang akan timbul. Dan yang kedua, peserta didik menggunakan bahasa dan kata-katanya sendiri dalam menjawab pertanyaannya. Biasanya menggunakan tulisan tangan sendiri atau mungkin juga ketikan komputer. Baru yang ketiga adalah pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum dan sangat sedikit jumlahnya, serta kurang mewakili semua bahan atau materi belajar. Baru yang keempat adalah peserta didik mengemukakan jawabannya dengan bermacam-macam kelengkapan dan ketelitian sesuai dengan kondisi masing-masing. Ciri lain dari tes esai atau uraian yang pertama adalah berbentuk pertanyaan, yang kedua menuntut untuk memberikan pendapat, yang ketiga jumlah butir soal terbatas. Baru yang keempat, pada umumnya butir soal tes uraian diawali dengan kata-kata jelaskan, mengapa, bagaimana, terangkan, uraikan, dan kata-kata lain yang hampir sama dengan itu. Macam-macam tes uraian. Yang pertama adalah uraian terbatas atau terstruktur. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas sehingga ada batasan jawaban. Contoh soalnya yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa terjadinya di masa Khulafaur Rasyidin. Dan soal yang kedua, sebutkan 5 komponen dalam sistem komputer. Baru tes yang kedua, macam yang kedua adalah uraian tak terbatas atau bebas. Tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui. Contoh soalnya adalah yang pertama, coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Baru yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Baru selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam tes uraian. Yang pertama, setiap soal dalam pembuatannya harus direncanakan dengan baik serta diarahkan untuk menguji salah satu tujuan pembelajaran. Setiap pertanyaan dirumuskan secara tepat, jawabannya singkat dan bukan pertanyaannya yang sangat umum. Baru waktu yang disediakan sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki. Baru semua pertanyaan harus mewakili semua materi yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, penyusunan soal dilakukan sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Baru selanjutnya adalah kelebihan tes uraian. Yang pertama adalah pembuatannya mudah dan cepat. Baru yang kedua, cepat mencegah timbulnya spekulasi oleh peserta ujian. Baru yang ketiga adalah
dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat kedalaman dan penguasaan peserta ujian dalam memahami materi yang ditanyakan dalam tes tersebut. Selanjutnya adalah memacu peserta didik untuk mengemukakan pendapat. Baru yang selanjutnya, peserta ujian tidak menerka-nerka. Baru yang selanjutnya adalah ketepatan dan kebenaran tes dapat dilihat dari kalimat-kalimatnya. Baru yang terakhir adalah menghemat waktu dalam menyusun pertanyaan. Sedangkan dalam kelemahan tes uraian, yang pertama adalah materi yang dicakup tidak luas. Yang kedua, cara mengoreksi jawaban soal tes uraian cukup sulit dan diperlukan waktu yang lama. Baru yang selanjutnya ketiga adalah guru sering terkecoh dalam memberikan nilai dan ada yang cenderung guru untuk memberikan nilai. Baru yang keempat adalah jawaban tidak bisa dikoreksi oleh orang lain kecuali penyusunnya. Baru yang kelima adalah daya ketempatan mengukur validitas dan daya kestabilan mengukur reliabilitas yang dimiliki tes uraian rendah. Baru yang selanjutnya adalah nilai pada suatu butir mempengaruhi nilai pada butir selanjutnya. Yang terakhir adalah kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami isi atau kurang konsisten dalam menerjemahkan suatu butir sehingga tes yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mungkin itu penjabaran kami pada materi pada siang hari yang berbahagia ini. Kami sebagai pemakalah apabila ada kesalahan dan kesilapan kami pertama minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.